Berbahagialah kalian yang punya Huawei Watch Fit 4. Karena di update software terakhir, ada 5 pembaruan fitur yang kalian bakal dapat di Huawei Watch Fit 4. Untuk itu di video kali ini, mari kita bahas 5 fitur baru yang ada di Huawei Watch Fit 4 setelah update kemarin. Sebenarnya untuk update softwarenya ini udah cukup lama, mungkin di sekitaran sebulan yang lalu, tapi gue baru keburu aja untuk bikin kontennya. Tujuan video ini dibuat, mungkin nih yang pertama, bagi kalian yang punya Huawei Watch Fit 4 dan belum tahu kalau ada update software di Huawei Watch Fit 4-nya, atau bagi kalian juga yang belum nyobain Huawei Watch Fit 4, kalian bisa tahu nih, kalau di series Huawei Watch Fit ini, suka ada fitur baru setelah update software. Kali aja kan bagi kalian yang belum nyobain Huawei Watch Fit 4 ini jadi berminat di Huawei Watch Fit 5 nanti. Oh iya, ini update-nya untuk Huawei Watch Fit 4 yang versi basic ya, bukan yang Pro. Karena kalau yang Pro gua nggak tahu juga, gua pun nggak megang produknya. Jadi ini untuk update software di Huawei Watch Fit 4 yang basic. Oke, untuk update yang pertama adalah adanya fitur baru yang namanya catatan. Mungkin bisa dibilang juga fitur ini tuh adalah fitur voice record. Karena catatannya ini cuma lewat suara aja. Kalau ngetik pakai keyboard yang ada di Huawei Watch Fit 4-nya itu belum bisa. Bagi gua sih nggak masalah, karena kalaupun pakai keyboardnya, pas gua misalkan ya nge-reply chat yang masuk, itu cukup susah sih untuk mencet-mencet keyboard yang ada di Huawei Watch Fit 4 ini. Jadi udah bener sih, catatannya ini pakai suara, jadi semacam voice note gitu. Jadi kan kalau mau nyatat hal-hal penting ya tinggal rekam aja. Nah, setelah kalian rekam suaranya, untuk filenya ini bisa kalian ganti untuk namanya. Jadi biar kalian tahu ya apa yang kalian rekam gitu kan. Dan kalaupun nanti kalian pengen dengerin lagi, nanti bakal tersedia filenya ini di menu catatan ini. Jadi selama filenya ini belum kalian hapus, kalian bisa dengerin lagi catatan suara atau voice note yang udah kalian buat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil suara voice note-nya. Oke, jadi ini dia hasil suara dari fitur catatan. Jadi bakal seperti ini ya untuk hasil suaranya ketika kalian nyatet hal-hal penting di fitur catatan ini. Ini mungkin ya semacam fitur voice record gitu ya, karena mirip-mirip aja fiturnya. Kemudian untuk update yang kedua, masih sama nih, ada fitur baru, yaitu fitur wawasan kesehatan. Jadi fitur ini tuh berfungsi untuk memonitoring perubahan data kesehatan kita. Kan di Huawei Watch Fit 4 ini terdapat beberapa health monitoring. Salah satunya kayak ada denyut jantung, emotional well-being, dan lain-lain. Nah, di fitur wawasan kesehatan ini tersedia untuk analisis datanya. Contoh, misalnya ya, kualitas tidur kita ini menurun dan makin memburuk. Nah, nanti bakal dianalisis dan dikasih tahu. Kemungkinan penyebab kualitas tidur kita ini menurun adalah misalkan kita ini udah jarang olahraga, tingkat stres kita juga makin meningkat. Nah, jadi kan kita bisa tahu gitu loh. Kemungkinan penyebab tidur kita ini makin memburuk. Begitupun untuk data kesehatan lainnya, seperti denyut jantung atau kesejahteraan emosional. Kalau misalkan ada perubahan data, bakal dianalisis sama menu wawasan kesehatan ini. Ini fitur yang keren banget sih. Jadi untuk softwarenya ini atau AI-nya kali ya, itu bisa menganalisis perubahan data kesehatan yang terjadi pada tubuh kita. Ya tentunya lewat Huawei Watch Fit 4 ini. Untuk update selanjutnya adalah adanya animasi baru di fitur heart monitoring. Sebelum update, tampilan menu heart monitoring tuh nggak seperti ini ya. Jadi tampilan animasinya itu nggak ada. Nah sekarang setelah update, bakal ada tampilan animasi yang seperti ini. Jadi di sini ditampilkan sebuah animasi yang menunjukkan heart rate monitoringnya ini sedang bekerja untuk mengukur detak jantung secara real time. Ini gue suka banget sih untuk animasinya. Kadang gue pun iseng aja untuk pakai fitur ini. Tujuannya ya cuma buat ngelihat animasinya aja, karena bagus sih animasinya. Lalu untuk update berikutnya adalah chat WA yang bisa terbaca lebih banyak. Jadi sekarang udah ada solusinya ya, bagi kalian yang ngerasa kok chat WA yang ada di Huawei Watch Fit 4 ini terbaca sedikit aja. Nah, sekarang sudah lebih banyak ya untuk teks yang bisa terbacanya. Meskipun bukan berarti chat yang panjang-panjang itu nggak kepotong. Tetap aja kalau misalkan chatnya panjang banget ya bakal ada yang kepotong. Tapi seenggaknya setelah update ini, teks yang bisa terbaca ini jauh lebih banyak dibandingkan sebelum update. Kalau gue hitung untuk jumlah teksnya, di chatnya ini udah bisa terbaca sebanyak 490 karakter. Itu lumayan cukup banyak sih ya untuk chatnya. Kemudian untuk update yang terakhir,
anjir. Brightness di Huawei Watch Fit 4 ini jadi terang maksimal. Maksudnya apa? Mungkin sebelum update ini, brightness di Huawei Watch Fit 4 ini nggak mentok sampai 2000 nits. Jadi bagi yang belum tahu, untuk Huawei Watch Fit 4 ini sesuai spesifikasinya, peak brightness-nya bisa sampai 2000 nits. Nah, ternyata gue pun baru tahu nih, sebelum update ini ternyata belum mentok untuk brightness-nya ini. Jadi nggak dimaksimalin sampai 2000 nits. Sebenarnya sih sebelum update ini ya nyaman-nyaman aja ya kalau mau ngelihat layar Huawei Watch Fit 4 ini di outdoor, karena tetap terang kok sebelum update juga. Nah, sekarang yang gua rasain setelah update, layarnya ini bener-bener nyaman guys. Asli, layarnya tuh terang banget sih. Terutama pas di outdoor, bakal kerasa banget perbedaannya sebelum update dan sesudah update. Layarnya ini berasa gonjreng dan enak dilihat. Ternyata enak banget sih, punya smartwatch yang brightness layarnya ini sampai 2000 nits. Cobain deh, pakai Huawei Watch Fit 4-nya ini di bawah terik matahari. Layarnya itu masih jelas banget loh. Jadi itu dia 5 update baru di Huawei Watch Fit 4 setelah update software kemarin. Ada beberapa fitur baru dan ada juga penyempurnaan dari fitur yang udah ada sebelumnya. Gua harap sih untuk kedepannya bakal ada update software lagi. Kali aja kan untuk update selanjutnya bakal ada fitur Maps kayak di smartwatch Amazfit gitu. Aneh sih ini Huawei. Kenapa ya gak nyediain semacam fitur Maps gitu? Padahal kan untuk GPS-nya itu udah mumpuni ya. Udah dual band GPS gitu loh. Masa nggak ada fitur Maps? Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau dikoreksi dari apa yang gua jelasin, mungkin gua salah-salah kata, mungkin gua pun keliru dalam menjelaskannya, silahkan koreksi juga di kolom komentar. Thank you para bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.